pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, amin. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 32 dengan judul Yakub pulang ke rumah dan bergumul dengan Allah. Yuk anak-anak, kita dengarkan ceritanya. Berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Jawab Yakub, "Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku." Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, unta dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, "Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya." Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Lalu bersiaplah Yakub. Demikianlah ia lari pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada..." Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah." Lalu kata Laban, "Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian
antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Pada malam itu, Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya. "Siapakah namamu?" Sahutnya, Yakub. lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Nah, itu tadi cerita tentang Yakub. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kepada kami Tuhan, agar kami dapat melakukan semua firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sampai ketemu lagi dengan cerita Alkitab yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.